Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Julian Amin Azwar dan saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan ogif untuk materi matematika SMA pada kelas 11 semester 1. Langsung saja kita masuk pada SK atau KD. Nah, di halaman ini dapat kita lihat bahwasanya standar kompetensi dan juga KD, kompetensi dasar, ada di bulatan 2 ini. Nah, kalau misalnya kita klik SK, nah maka akan keluar ini penjabaran SK tersebut, SK yang pertama. Nah, kalau kita klik yang KD, nah maka akan juga mengeluarkan penjabaran daripada SK ini di kompetensi dasar, berupa membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogif. Untuk tombol home saya meletakkannya di sudut sebelah kiri bagian bawah di sini. Kita coba ya, home. Kemudian ada indikator. Indikator daripada materi saat ini adalah menjelaskan cara memperoleh data, menentukan jenis dan ukuran data, serta memeriksa, membulatkan, dan menyusun data untuk menyelesaikan masalah. Membaca sajian data dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Mengidentifikasi nilai suatu data yang ditampilkan pada tabel dan diagram. Kita kembali pada home. Dan kita masuk pada materi. Ya, bisa kita lihat. Untuk tombol ke halaman selanjutnya saya buat di sebelah kanan bagian bawah ini. Materi berupa ini. Statistika dan statistik. Maksudnya ini statistik. Statistik dan statistika, oke. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, serta menyajikannya dalam bentuk kurva atau diagram. Kemudian statistik adalah hasil analisis dan pengolahan suatu data. Masuk pada selanjutnya, halaman selanjutnya. Baik, ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diamati. Lanjut. Ini ada pengertian dari datum dan juga data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Data itu adalah kumpulan dari beberapa datum. Selanjutnya, nah, ada syarat-syarat data yang baik. Ya, ada yang pertama adalah objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada relevan, yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang ketiga, up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, macam-macam data. Yang pertama ada data tunggal dan juga data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu. Sedangkan data kelompok pengertiannya adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Yang kedua, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan dari objek yang diteliti. Maksudnya data kualitatif ini menunjukkan kualitas luar daripada objek atau bahan yang kita teliti tersebut. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa angka dan juga bilangan. Jadi kalau di sini tadi menunjukkan kualitasnya, keadaannya, nah data kuantitatif ini menunjukkan banyaknya data. Selanjutnya, data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pelaku melainkan dari orang kedua. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini ada 4. Ada wawancara, ada berupa angket atau kuesioner, ada pengamatan, observasi, dan kajian pustaka literatur. Yang pertama ada wawancara atau interview, yaitu merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Selanjutnya yang kedua adalah angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Selanjutnya adalah pengamatan atau nama lainnya observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang keempat adalah kajian pustaka atau literatur. Literatur dapat diartikan sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Literatur juga dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah membaca data dari suatu tabel. Di tabel 1 ini, daftar baris kolom berikut menyatakan banyaknya anak laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh suatu keluarga yang mengikuti survei. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel yang vertikal ini menunjukkan banyaknya anak perempuan dalam suatu keluarga. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Dan yang ini, yang horizontal ini menunjukkan banyaknya anak laki-laki. Dan 0, ada 0 anak atau tidak ada anak laki-laki, 1 anak, 2 anak laki-laki, 3 anak atau 4 anak laki-laki. Nah, cara membacanya seperti ini. Ini menunjukkan keluarga yang tidak memiliki anak sama sekali, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan juga tidak memiliki anak perempuan. Terus selanjutnya kita baca coba yang di sini. Untuk banyaknya anak perempuan 1 dalam satu keluarga, tapi anak laki-lakinya 0, menunjukkan ada 5 keluarga. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Kita contohkan juga dengan ini. 9 ini yang di tabel ini menunjukkan banyaknya keluarga yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Coba kita baca yang di sini, angka 9 ini. Ada 9 keluarga, 9 kakak yang memiliki 1 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. Seperti itulah cara membacanya dari tabel 1 ini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh anak didik sekalian. Jadi saya langsung lanjutkan. Diagram batang tegak. Banyak televisi di kota A pada tahun 2006 hingga 2010. Yang di horizontal ini menunjukkan tahun dan yang vertikal ini menunjukkan banyak televisi. Cara membacanya ialah seperti ini. Pada tahun 2006, maka banyak televisi di kota A adalah sekitar 3.000. Baiklah, selanjutnya ada diagram batang mendatar.
Diagram batang mendatar ini menunjukkan banyaknya televisi pada posisi horizontal. Ada 2000, ada 4000, ada 6000, 8000, dan 10000, dan tahunnya di sebelah kiri. Jadi ini balikan yang dari yang tadi ya. Kalau di sini tadi tahun, sini banyak televisi, sedangkan ini tahunnya dibalik, jadi posisi untuk menunjukkan posisi vertikal, sedangkan banyak televisi menunjukkan pada posisi horizontal. Kemudian ada diagram batang majemuk. Nah, ini menunjukkan perbandingan jam pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi berdasarkan kurikulum 2004. Ya, seperti ini. Di bulan ini, maksudnya di matematika ada 2 batang majemuk. Disebut batang majemuk karena ada 2, menunjukkan 2 data, yakni kelas 1 atau 2 dan juga kelas 3 IPA. Begitupun seterusnya. Diagram batang bersusun seperti itu. Pada satu batang ini tersusun dari 3 jumlah buku pelajaran SD, SMP, dan SMA yang berbeda-beda. Akan tetapi untuk jumlahnya dihitung daripada dasar daripada ini, batang ini. Misalnya untuk anak SD dari 0 sampai segini. Nah, untuk SMP kisarannya skalanya dari ini sampai di sini. Begitu pula untuk SMA dan seterusnya. Membaca data dari diagram garis. Diagram garis berikut menunjukkan curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia dalam hitungan milimeter yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Seperti ini. Curah hujan milimeter rata-ratanya menunjukkan pada grafik Y atau grafik ada arah panah ke atas, ke vertikal. Sedangkan bulan 1, 2, 3 sampai 12 ditunjukkan dari posisi mendatar, horizontal. Ya, ini diagram garis. Nah, berdasarkan diagram garis yang tadi, maka dapat diselesaikan beberapa pertanyaan ini. Ya. Kiranya tidak terlalu sulit. Baik, kita masuk pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram untuk menyajikan data dengan menggunakan daerah lingkaran. Seluruh daerah lingkaran menunjukkan keseluruhan data 100%. Kalau misalnya ada suatu lingkaran, maka itu menunjukkan keseluruhan data sebanyak 100%. Selanjutnya ada OGIF. OGIF merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data disajikan pada garis horizontal pada sumbu X, dan juga kemudian pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif atau persen frekuensi kumulatif. Kemudian setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Nah, seperti itu. Kita kembali pada home. Kita masuk pada contoh. Contoh pertama, diberikan data jumlah lulusan dari 4 SMA berdasarkan jurusan dan jenis kelamin yang tertuang dalam tabel berikut. Nah, ini seperti tadi ya membacanya ya. Kalau kita lihat untuk anak SMA 1 ada laki-laki, perempuan. Nah, ini untuk jumlahnya. Jumlah daripada anak SMA 1 itu ada segini. Oh, ini kayaknya sedikit salah nih. Baik, kita lihat langsung ke SMA 4. Jumlah laki-laki yang jurusan IPA, perempuan yang jurusan IPA lihat 18 dan juga 25. IPS anak laki-laki sebanyak 15 dan perempuan juga 15. Pada jurusan bahasa ada 16 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Totalnya menunjukkan angka 104. Nah, kalau dari atas ke bawah itu menunjukkan anak laki-laki yang jurusan bahasa
Nah, ditunjukkan oleh ini jumlahnya 62 orang. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan untuk tabel 2. Tabel 2 ini sepertinya nggak terlalu sulit, bisa dijawab. Ini juga ya. Nah, ini dia contoh 2, diagram lingkaran. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya satu lingkaran itu memuat 100%. Nah, kalau kita jumlahkan ya, atau kita baca dulu lah pernyataannya. Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Riset Kokon Indah, distribusi pembangunan perumahan di kawasan Jabodetabek. Jabodetabek maksudnya. Berarti ini pembagian daripada daerah-daerah perumahan di kawasan Jabodetabek. Jika wilayah Tangerang pembangunan rumah telah mencapai 150.000 unit, berarti Tangerang yang 40% ini pembangunan rumahnya telah mencapai 150.000 unit. Maka kita dapat mencari yang lainnya, jumlah rumah yang di daerah lainnya dengan cara persentase. Begitu pula untuk Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bogor, dan juga Bekasi. Nah, contoh 3, histogram dan poligon. Bisa dilihat frekuensinya ya. Sebenarnya untuk histogram dan juga poligon ini tidak terlalu sulit. Nih, dia ditunjukkan dari ini. Nah, menunjukkan diagram batang dan juga diagram garis. Baik, kita kembali kepada home. Ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini untuk mengukur penguasaan pemahaman Anda sebelum melangkah ke kompetensi berikutnya. Silakan Anda menjawab dulu soal-soal berikut ini. Bila Anda menjawab kurang dari 70% dari soal yang ada, silakan Anda mengulangi kembali mempelajari bahan ajar ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Nih, yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini perintahnya, buatlah diagram garis dari data yang diberikan seperti tabel tadi ya, menunjukkan histogram atau poligon tadi. Oh, ini perintahnya untuk membuat diagram garis, berarti diagram garis saja. Selanjutnya ada nomor 4. Ada beberapa perintah nih untuk tabel 7 dan juga tabel 8. Yang poin A, buatlah objek positif dan objek negatif dari tabel tersebut. Yang B, berapakah jumlah siswa yang mempunyai nilai biologi kurang dari 85. Yang C, berapakah jumlah siswa yang mempunyai berat badan lebih dari 40. Nah, ini kalau mau mencarinya susah, maka bisa dilihat di kunci jawaban nomor 4 ini. Kita kembali pada home. Kita masuk pada referensi. Baiklah, ini dia referensi yang saya gunakan. Ada dari buku, sebenarnya dari internet, cuman ini penjabarannya saja. Ada Bob Foster, ada http www.edukasi.net dan juga yang lainnya. Untuk kelebihan daripada PowerPoint ini mungkin tidak terlalu banyak, kan, tetapi yang dapat saya sampaikan adalah bahwasanya tulisan yang ada di SK atau KD, indikator, materi, contoh, evaluasi, referensi maupun kreator, insya Allah sudah dalam gradasi yang tepat ya. Nih, seperti misalnya backgroundnya menunjukkan latar gelap, maka saya pilih tulisannya yang terang. Kalau untuk animasi mungkin tidak terlalu banyak, ada perpindahan slide, contohnya seperti ini, ke home gitu. Intinya untuk satu ini, satu lingkup, misalnya lingkup KD atau SK, saya tambahkan desainnya, desain animasi seperti ini.
Nah, kalau misalnya kita klik ini, maka akan muncul ini. Saya sedikit menggunakan animasi untuk ini memunculkan SK ini seperti ini. Saya dan juga KD. Kemudian mungkin background ya. Kalau background saya rasa sudah cukup pola sebenarnya sih kalau untuk membahas materi-materi ini. Kan tetapi setidaknya ini tulisannya ini sudah terlihat jelas. Saya minimal ini menggunakan tulisan ukurannya 28 sehingga tidak kesulitan untuk para pembaca membaca tulisan ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk contoh juga sudah ada. Mungkin kurangnya contoh ini tidak ada opsi gitu ya. Maksud saya di contohnya sudah tepat. Cuman di evaluasi ini kurang saya tambahkan berupa opsi-opsi pilihan gitu. Nih. Mungkin di sana saja kekurangannya. Baik, yang terakhir creatornya. Baik. Mungkin itu saja dari saya, Julian Amin Azwar. Saat ini menduduki semester 4 di Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tertanda bulan April 2020. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.